Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallahu ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallahu la haula wala quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Wa ba'du. Saya hormati Al-Mukarram Profesor Dr. Tahir. Beliau banyak menghubungi saya. Ini agak ribet awalnya mencocokkan waktu saya. Saya bilang di hari Ahad itu 4 agenda yang saya mau isi. Sebelum jam 11 insya Allah saya tinggalkan tempat ini. Kemudian Ketua Pengurus Masjid Al-Mukarram saudara saya Dr. Haji Irianto SH MH, Owner Travel Jasira Iman. Adinda saya Pak Kapolsek, ini polsek saya ini di Talo ini. Mungkin satu-satunya polsek yang doktor di Makassar adalah beliau. Ini Pak Sahar, luar biasa. Saya melihat beliau, dia betul pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Aman waktu di Talo dia. Pak Dan Ramil saya hormati, Pak Camat, Al-Mukarram pimpinan pesantren dari Lubuk Banggai. Ahlan wa sahlan bihadzal makan. Ibu-ibu majelis taklim yang hebat-hebat suaranya. Bapak-bapak, ibu-ibu seluruh yang hadir tanpa kecuali semuanya saya hormati, saya muliakan. Terkadang orang renggang ukhuwah disebabkan karena bersarangnya kesombongan dalam diri. Orang bisa sombong karena jabatannya, orang bisa sombong karena ilmunya, orang bisa sombong karena strata yang dia miliki, orang bisa sombong karena kekuatannya, orang bisa sombong karena kecantikan ketampanannya. Mau memperbaiki ukhuwah, mempererat ukhuwah, hilangkan kesombongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia dilahirkan oleh manusia tapi beda derajatnya dengan kita. Dia amat tawadu, merasa rendah hati. Salah satu contoh, coba direnungkan apa yang saya sampaikan. Ketika orang bertanya, "Ya Rasul, seperti apa caraku berselawat kepadamu Rasul?" Qala, berkata Rasul, "Fakul, kau baca, Allahumma salli ala Muhammad." Dia tidak berkata engkau baca Allahumma salli ala Sayyid Muhammad, tapi dia bilang sebutkan namaku Muhammad. Itu pertanda tawadunya, itu pertanda rasa rendah hatinya. Kenapa dia tidak berkata kau sebut saya Allahumma salli ala Sayyid Muhammad? Karena Sayyid itu bermakna andi, opu, peta, karaing, daing, puang, raden, kanjeng, sultan, semua yang semakna itu namanya Sayyid. Jadi Rasul tidak berkata engkau mesti memanggil aku opu, mesti panggil saya karaing, mesti sebut saya andi, mesti engkau panggil saya sultan.
Tapi kata Rasul, sebut namaku Muhammad. Itu karena ketawaduannya. Tapi meskipun ungkapannya seperti itu, kenapa tidak mau panggil dia Andi? Nah Andi memang. Kenapa tidak mau sebut Opu? Nah Opu memang. Angapa tena nikio kikarain na karain memang. Nah Andi Opu petakarain dain puang, itu namanya sayyid. Kalau demikian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya rasa sudah masuk. Ya Allah ya Rabb. Allahumma salli ala Muhammad betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad benar. Apanya mau dipertengkarkan? Ada betul, ada benar. Yang salah, lakutu, yang tidak mau berselawat. Sudah jelas kira-kira? Dan itu sayyid, pengukuhan Allah kepada Rasul. Dalam hadis kursi, Muhammad sayyidul bashar. Muhammad adalah penghulunya manusia. Kita adalah manusia, penghulu kami mesti kasih nun di akhir. Panjang. Sayyidina. Tuh. Ya Allah. Tapi kalau di antara kita ada yang tidak mau baca sayyidina, ala kaifat, terserah kalian. Rambut boleh sama hitam, kepala boleh sama bundar, pemikiran tidak mungkin sama. Lalu kalau kita berbeda memahami agama, tidak mengapa, mesti memang berbeda. Tapi pertanyaannya adalah, punya dalil tidak? Dan itu menempatkan lagi dalil, kita bicara masalah apa? Seperti yang diungkapkan tadi beliau. Kalau bicara syariat, bicara dalil. Dalil itu adalah dasar pijakan beragama, namanya dalil. Dalil itu mungkin ayat, mungkin hadis, mungkin kias, mungkin ijma. Dalil. Kalau orang berkata dalam hidup ini kita mesti mengikuti Rasulullah, karena Rasulullah itu semua yang bersumber dari Rasul adalah sunnah. Betul sunnah, tapi tidak semua sunnah itu mesti diikuti. Pahami dulu dong, apa itu sunnah? Sunnah ay makna at-tariqah. Tariqah itu jalan. Semua yang pernah dijalani Rasul namanya sunnah. Tapi tidak semua sunnah itu mesti kita juga jalani. Seperti yang diungkapkan tadi beliau. Rasul istri pertamanya janda. Apa mesti mengikuti beristri janda semua? Mengajak kita berpikir. Jadi kalau ada orang pidato, saudara-saudara, Rasulullah adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Apa yang pernah dilakukan Rasul kita lakukan. Apa yang tidak dilakukan Rasul jangan lakukan. Karena itu bid'ah. Yang ngajar kayak begitu siapa? Ya Allah ya Rabb. Nah, manukilanin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au hamiyatin au masih banyak. Apa yang dinukilkan dari Rasul, disandarkan dari Rasul, bersumber dari Rasul, itu namanya sunnah. Ucapannya Rasul sunnah, perbuatannya Rasul sunnah. Apa yang diperbuat Rasul sunnah. Cita-citanya Rasul, diamnya Rasul sunnah. Cita-citanya, cita-cita itu begini. La in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'ah. Kalau sekiranya saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 Muharram. Itu namanya cita-cita. Ini juga sunnah. Diamnya Rasul sunnah, perbuatannya Rasul sunnah. Rasul 9 istrinya itu adalah sunnah. Magi contoh nih apa sunnah? Kena bani tatanya sunnah, ku sunnah bakka dua ku. Sunnah tapi dihukumkan haram. Sunnah tapi dihukumkan haram. Hukumnya haram mencontoh. Jadi tidak semua yang dilakukan Rasul kita mesti lakukan. Ada yang haram. Saya ulangi, kalau bicara syariat mesti bicara dalil.
Dalil itu mungkin ayat, mungkin hadis, mungkin kias, mungkin ijma. Mesti kita sepakat. Sholat Jumat disyariatkan berapa rakaat, Pak? 2. Kenapa 2? Karena khutbah bernilai 2. Jadi 2 khutbah, 2 sholat tetap 4. Al-khutbah makanu ruk'atain. Khutbah itu kedudukannya 2 rakaat. Makanya wajib dengar, amati, perhatikan khutbah. Itulah yang dalam Al-Quran fastami'u, bukan fasma'u. Beda sih, Roh. Kalau fasma'u, dengarkan sambil boleh mengetik handphone. Fasma'u, dengarkan boleh main handphone. Dengarkan boleh bicara. Dengarkan boleh si cobi-cobi. Dengarkan boleh ada kegiatan lain. Itu fasma'u. Tapi kalau dengar khutbah bukan fasma'u, fastami'u. Dengarkan, perhatikan, amati. Karena siapa tahu ada rukunnya terlupakan. Itu kedudukannya 2 rakaat. Sehingga sepakat ulama di seluruh dunia. Kalau sekiranya terlambat masuk masjid kalau hari Jumat, dibaca khutbah baru dia muncul. Meskipun hafal Quran 30 juz, tidak boleh didorong jadi imam. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena hilang 2 rakaat. Saya lanjut. Hari raya Idul Kurban, berkurban 1 sapi berapa orang? 7 orang. Itu namanya syariat. Kalau 1 sapi, 7 rumpun keluarga dapat pahala, itu pahala, bukan syariat. Pada cengbat emak pahal. Lain pahala, lain syariat. Kalau syariat itu pelaksanaannya. Pahala, syariat. Hasil dari pelaksanaan itu namanya pahala. Saya berikan contoh. Kalau Pak Camat kerja di kantor camat, itu namanya beramal bersyariat di kantor camat. Kalau dia sudah pensiun, itu namanya putus amalnya di kantor kecamatan. Tapi gaji pensiun masih diterima. Gaji 13 dapat. Hadiah lebaran na buntul inji. Raci na poeng. Itu namanya pahala. Lain pahala, lain amal. Amal itu perbuatan. Perbuatannya kalau nyembelih hewan kurban disyariatkan al-baqarah bisabain. 1 sapi adalah untuk 7 orang. Jadi 7 orang itulah yang bersyariat. Yang tidak pernah didaftar namanya sampai meninggal dituntut di akhirat. Kenapa engkau tidak pernah bersyariat kurban? Paham sampai di situ? Jadi kalau bicara syariat, bicara dalil. Nah, ini telur bukan syariat. Syiar. Panas sayolo. Karena kalau ini dijadikan syariat, baru dia bilang mana dalilnya, mana ayatnya, mana hadisnya, pasti tidak ketemu. Dan di saat tidak ketemu dia berkata bid'ah, mengada-ada. Apaan bid'ah? Apaan? Ini bukan syariat. Kecuali sholat maghrib, engkau tambah 1 rakaat menjadi 4, bid'ah dolalah. Atau dia baca surat sesudah Fatihah. Suhufi Ibrahim wa Musa, dia tambah alaihi salam. Allahu Akbar, bid'ah. Karena ini salat adalah syariat. Jangan engkau tambah dan kurangi. Tuh, sobat, jelas sampai di situ. Ini telur songkoloka dominya bukan syariat, syiar. Syiar itu bahasanya Amirullah Amri, promosi biar cepat ditangkap. Promosi. Kalau orang pakai baju toga, itu adalah syiar promosi orang wisuda. Sehingga mengundang pertanyaan, di mana engkau wisuda? Di perguruan tinggi anu. Tuh. Pak polisi, Pak Dokter Sahar pakai baju begitu. Dari belakang orang bilang ada Pak polisi. Kenapa? Bajunya. Jadi bajunya polisi itu adalah syiar promosi polisi. Pak tentara, Pak Dan Ramil. Siapa itu tentara? Kenapa kau tahu? Pakaiannya. Berarti pakaiannya itu namanya syiar.
Kalau ada janur kuning di depan rumahnya orang, itu adalah syiar pertanda apa, Bu? Pernikahan. Itu. Kalau bendera putih di depan rumahnya orang, itu adalah syiar pertanda apa? Kematian. Orang bawa telur dihiasi begini, syiar pertanda apa? Itu sudah paham. Langsung ngerti. Dan jangan pernah nanya mana ayat hadisnya, tidak ketemu. Terus apa? Bukan ayat hadis, kaidah usul. Kaidah usulnya apa? Al aslu fil asya'i al ibaha hatta yadullu dalilu litahrim. Pada dasarnya sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang menunjuk bahwa haram. Nah, dalilnya, adakah dalil ditemukan bahwa telur haram? Tidak ada? Berarti boleh. Adakah dalil ayat hadis kias ijma berkata haram songkolo? Tidak ada. Berarti boleh. Tapi seandainya babi digantung di situ, adakah dalil berkata haram? Ada. Berarti babi tidak boleh masuk. Tapi kalau telur, salak, buah apel boleh, karena tidak ada dalil berkata haram. Kemarin ada yang nanya saya, Ustadz, adakah ayat hadisnya menyuruh bawa telur? Saya bilang pertanyaanmu salah. Mestinya pertanyaannya, adakah ayat hadis dalil melarang bawa telur? Mesti itu pertanyaannya. Karena tidak ditemukan yang melarang berarti boleh. Jangan perintah, salah. Laku tutoye. Ini sengaja saya ungkapkan biar uhuah mantap. Karena terkadang orang retak hanya persoalan ngotot-ngototan antara boleh memperingati maulid atau tidak. Terlalu banyak kasih mau dikaji. Ini lagi makna kata maulid atau maulud. Panjang penjelasannya. Kapan dikatakan maulid, kapan dikatakan maulud. Tapi guru pesantren ya roh. Yang jelas intinya kita mau mendengarkan akhlaknya Rasul. Begitulah. Jadi lain syariat, lain syiar. Kalau Pak Haji Sani dia tahu itu. Sudah sering dia dengar saya menjelaskan. Artinya saya jelaskan biar orang ngerti, biar tidak bertengkar-bertengkar. Jadi orang yang tidak mau memperingati kelahiran Rasul karena dia mengira bahwa ini adalah syariat. Bukan. Dua nih Pak. Syariat, syiar. Yang ketiga adat, kebiasaan. Contohnya. Jika lewat di depan orang, maka orang jongkok. Lalu menurunkan tangan. Sambil jalan lalu ngomong. Apa omongannya? Tabe. Mana hadisnya? Ada yang pernah dibaca, wahai anak cucu Adam, jika lewat di depannya orang, maka jongkoklah lalu turunkan tangan sambil ngomong tabe. Rawahul Bukhari. Tidak ada. Ini ada. Kebiasaan. Dia bilang, saya dari Mekah Ustaz. Tidak ada orang tabe-tabe di Mekah. Lain kampung, lain ada. Tapi adatnya orang Bugis Makassar, BTP Blok M, tabe-tabe. Di Mekah tidak tabe-tabe karena orang Arab tidak ada Pancasilanya. Yang tabe-tabe itu Pancasila. Pancasila itu NKRI. NKRI itu budaya tabe-tabe. Itulah amalan Nusantara. Tapi kapan tidak tabe-tabe? Tomadora katoye. Kenapa? Si kopi kita uang. Matandrena bawa sekolah ada ya. Ini semua patabe. Tapi kalau di Mekah tidak tabe-tabe, itu memang lain kampung, lain ada. Jangan adat di sana dibawa ke BTP, tersinggung orang. Pasti Prof Tahir dia bilang, anak-anak agak ya. Imam di sini, dia di sini duduk. Begitu sudah assalamualaikum, dia lewati pundaknya orang. Dia jalan ke belakang. Karena alasan tidak perlu tabe-tabe, di Mekah tidak tabe-tabe. Ya Allah ya Rabb. Di Mekah lain adatnya. Mau contoh Mekah, contoh secara totalitas, secara universal. Contoh mana nih? Seperti orang Arab kalau marah-marah suaranya besar. Jangan menjauh,
tapi usahakan merapat. Lalu pegang janggutnya. Baru tarik sedikit. Lalu ngomong, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Maka dia peluk kita. Napa na campak ki. Dia ngomong, maafi muskilah. No problem. Dia gak ada masalah. Nah, coba kebiasaan itu terapkan di BTP. Kalau ada orang marah dekati baru tarik janggutnya. Baru berkata, sallu ala nabi. Nah karena tena sallu ku jabur kok. Ya Allah ya Rabb. Jadi kalau orang bicara, orang diskusi masalah apa dulu? Kalau masalah syariat, ayat hadis dalil. Kalau syiar, kaidah usul. Begitu juga adat kebiasaan. Ada lagi. Orang Bugis kalau acara pernikahan, ada namanya kebiasaan itu kearifan lokal dalam bentuk adat. Di saat diantar pengantin laki-laki calon, dia bawa erang-erang, ada itu diusung Pak, erang-erang. Dan kapan tidak bawa itu orang berkata, tahu deh itu gak ada, nah iya. Ada ayaman bambu diisi kalukumat tundung, buah kelapa 1 tanda, buah pisang 1 tanda, tebu, panasa, serikaya, ayam seekor, macam-macam isinya. Jangan pernah tanya mana ayat hadisnya, pasti tidak ketemu. Mau cari Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, mana ada di situ? Tidak ada hadisnya. Tapi jangan karena tidak ketemu hadisnya lalu berkata bid'ah. Ini bukan syariah. Ini kearifan lokal. Tapi Nene Taroriolo Laogi itu tinggi makna filosofisnya. Kenapa tebu? Begitu datang itu langsung stop. Simpan di luar itu. Jangan masuk di rumah. Bermakna apa? Hai ananda menantuku, kalau sifatmu ibarat tebu, jangan masuk di rumah, taruh di luar. Karena tebu itu hanya awalnya manis. Pamulan nama cening. Di saat pengantin baru, kentuki sayang. Metu bayi nena sekentuki sayang. Kentu istrinya masih sayang-sayang. Tapi 6 bulan kemudian kentu istrinya asa meracus cila-cilaka ye. Masih sifat tebu, hanya awalnya manis. Kelapa 1 tandan. Kalau engkau bersifat ibarat kelapa, buah kelapa itu di luar, jangan masuk di dalam. Kenapa? Kelapa 1 tandang, 1 rumah, 1 rumpun. Tapi semua pada kikir. Tidak pernah membagi airnya. Dia miliki masing-masing. Jadi kalau sifatmu ibarat kelapa, isaliwan no, ajak muktamar di lalek bola. Tuh. Ada ayat hadisnya? Bukan mau bicara ayat hadis. Karena bukan syariah. Coba tuh, mana satu Pak? Pernah di suatu saat Pak. Sedikit lagi. Pernah di suatu saat saya diundang ceramah nasihat pernikahan. Plus doa. Maka saya doa begini. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa. Dan selanjutnya. Maknanya adalah, ya Allah, satukan cintanya kedua mempelai. Sebagaimana menyatunya cintanya Adam dan Hawa. Ada orang di depan saya geleng-geleng kepala terus. Lalu berkata astagfirullah. Lalu ngatiku maka tahu sina toba ya. Orang berdoa itu amin. Dia bilang astagfirullah. Wajib sani pasti maka dia amin. Ya tanya amin apa astagfirullah. Tahu kan jeli-jeli itu? Begitu selesai saya doa, dia mendekat sama saya. Ustaz, apa? Tadi Ustaz baca doa, kenapa disebut Adam dan Hawa? Saya bilang, mau-maunya saya karena saya yang dipercayakan baca doa.
Dia bilang maunya itu Ustadz doa, Allahumma alif bainahuma. Ya Allah, satukan cinta keduanya. Tidak usah disambung sebagaimana menyatunya cintanya Adam dan Hawa. Tidak perlu disebut itu. Saya bilang kalau saya sebut kenapa? Dia bilang itu tawassul. Saya bilang kenapa kalau tawassul? Tidak boleh Ustaz. Saya bilang bagus. Mulai sebentar kalau Bapak sholat, jangan sebut kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jangan sebut. Kan kalau tahiyat orang kan Pak, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita. Itu sama kan? Apa mula dibingung? Mau selalu dia astagfirullah, astagfirullah. Duduk baik-baik. Kenapa astagfirullah? Astagfirullah. Saya bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Tahu agak ya. Dia bilang itu mestinya Ustadz ceramahkan bahwa menaburi beras itu mubassir. Kan orang kawin itu begitu naik di tangga ditaburi beras. Kearifan lokal. Itu mubassir, bersaudara dengan setan. Dan ada ayatnya. Ustadz sebagai ustadz mesti ceramahkan bahwa itu mubassir. Saya bilang, kau nak ceramahkan ini nana pepe, kau dalam luku nana bola. Mubassir itu, saya bilang bukan mubassir itu. Dia bilang membuang-buang beras. Saya bilang bukan membuang-buang beras itu, memanfaatkan beras. Apa manfaatnya? Saya bilang tabungnya. Karena di situ memahami bahwa fungsi beras hanya satu, dimakan. Jadi kapan digunakan yang lain, kau bilang mubassir. Dia bilang apa gunanya? Saya bilang tabungnya. Apa maksudnya? Makanya mesti belajar. Itu kearifan lokal. Endre no maina. Naki aja na tindro mimupongang. Apa melok manre benemu. Itu kau silakan naik tapi jangan tidur melulu. Istrimu mau makan. Kau dagang, kau usaha, kau berkebun, itu maknanya. Dan begitu sampai di atas langsung dipangku pengantin laki-laki itu. Saya dipangku, adat Bugis Bone, istri saya Bu. Begitu saya naik, saya dipangku sama mertua. Apa maknanya? Amirullah Amri, hari ini kau sudah resmi diangkat anak di rumah ini. Namanya anak mantu. Esok atau lusa kalau aku marah kepadamu, kau tidak perlu tersinggung. Karena marahnya orang tua kepada anak. Orang tua kalau marah pagi, sudah dipeluk anaknya kalau sore. Maka kau tidak perlu tersinggung kalau aku marah. Karena aku adalah orang tuamu, engkau adalah anakku, anak mantu. Saya pangku engkau hari ini, persis anakku, saya pangku. Sekarang engkau saya pangku. Itu. Saya pengantin laki-laki. Bawa juga simbol Bugis. Engkau tu nak geno tahu kayak putih. Agak senar wajib sani agar. Kempu apa? Salah satu isinya di dalam telinga kuali dan culipan mutu. Salah satu isinya. Apa makna filosofisnya? Wahai mertuaku, aku datang meskipun kata-kata kasar untukku, saya tidak tersinggung. Karena telinga yang aku bawa dan culipan mutu, telinga kuali. Jadi mau agak mau pau itu perhatikan. Itu yang begini semua mau dikatakan bid'ah. Yang begini semua mau dikatakan haram. Yang begini mau ditunjukkan tempatnya orang di neraka. Terlalu kaku kita berislam. Lalu pahamilah. Kalau saya sudah punya dalil, Bapak punya dalil, lalu kita berbeda, tidak apa-apa. Islam itu memang mesti berbeda. Karena Islam itu bukan 2 tambah 2 berapa. Karena kalau 2 tambah 2 berapa, jawabannya hanya 1, 4. Islam tidak seperti itu. Tapi Islam itu, angka 4 itu berapa ditambah berapa. Maka Pak Dan Ramil bilang 2 tambah 2. Betul. Pak Kapolsek bilang 1 tambah 3. Benar. Pak Camat bilang 2 tambah 3 kurang 5. Cocok toh? Seperti itu Islam. Makanya apanya mau dipertengkarkan. Yang menjadi masalah punya dalil apa tidak. Itu. Tapi sama-sama punya dalil ala kaifak pada zaman ini.
Rasul itu akhlaknya bijak, sangat menghargai pendapatnya orang. Bahkan terkadang Rasul mengalah kalau masalah urusan dunia. Contoh, ada petani kurma, itu daun kurmanya terlalu padat. Maka kata Rasul, ini daunnya kurmamu bagus kalau dipangkas, biar buahnya kelihatan. Kata petani kurma Rasul, kalau dihilangkan daunnya justru bisa itu buahnya tidak bagus. Kata Rasul, antum ma'lamu bi umuri duniaku. Engkau lebih paham dengan urusan duniamu. Maka itu paling aja kamu pangkas sih. Gitu? Jadi biarkan orang berbicara sesuai dengan kapasitasnya dan backgroundnya, keilmuannya masing-masing. Kalau bicara tentang undang-undang dan pasal-pasal, pasti saya tanya Pak Irianto, bagaimana ini? Kalau dibilang menurut pasal ini, saya mesti taat. Karena background, keilmuannya. Gitu loh. Dalam agama, ini contoh lagi. Rasul sholat. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa bainal khotaya. Sampai akhirnya. Doa iftitah yang dibaca Rasul Allahumma ba'id. Muncul makmumnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai akhirnya laitona baca. Rasul baca Allahumma ba'id, makmumnya di belakangnya baca Allahu Akbar kabira. Beda kan? Tapi karena bijaknya Rasul, begitu selesai sholat dia balik ke belakang, lalu berkata, man qail. Nih gaya Roma bicara. Siapa itu yang baca Allahu Akbar kabiran? Saya Rasul. Oh, kau yang baca Allahu Akbar kabiran? Iya Rasul. Kata Rasul, ketika engkau baca itu, bertumpuk malaikat di sekitarmu mencatat kata-katamu. Bijaknya Rasul. Nah ya toh si yasinan malam Jumat saja dikritisi. Yasinan malam Jumat Rasul tidak contohkan. Itu bid'ah, itu mengada-ada. Bid'ah itu dalalah, dalalah itu neraka. Ya Allah, masa toh mengaji neraka? Toh mak domeng lagi, nah belum tentu neraka. Ya kan? Orang yasinan malam Jumat dikritisi, orang main domino setiap malam Ahad di pos tidak dikritisi. Coba bijaklah. As-salatu khairum minan naum. Itu bukan dari Rasul. Rasul tidak pernah menyuruh. Itu inisiatornya Bilal bin Rabah. Tukang azan, muazzin. Hayal shalah, tidak kelihatan Rasul. Hayal falah, dega agapa. Baramatin Nabi ya. Mungkin tidur. Nagasa sisen. Wassalatu khairun minan naum. Lebih bagus salat daripada tidur. Langsung muncul Rasul di pintu. Kata Rasul, sodakta, kau betul bilang. Rasul tidak bilang bid'ah, neraka enggak apa kau. Ngapa salatu minan naum, saya tidak pernah. Gitu. Jadi kalau seperti itu tarhim sebelum azan, wassalatu wassalamu alaik, tidak perlu dikritisi, tidak perlu. Ya Allah, selalu mau persis cara Rasul. Kalau persis cara Rasul, jangan Jumatan di masjid ini, jangan Jumatan di masjid muamalat masjidnya Pak Sani. Kenapa? Khatib yang diundang pakai bahasa Indonesia dicampur. Sementara Rasul tidak pernah khutbah pakai bahasa Indonesia. Betul? Magi bid'ah kira-kira. Bahkan kemarin saya di Mesir Raya, di Pinrang, tadi malam. Saya bilang kalau mesti pola Rasul, jangan baca itu Quran. Itu Quran itu yang ada di rak, jangan baca. Kenapa? Quran di masa Rasul itu di pelepah kurma, di atas batu, di kulit-kulit hewan. Bukan dibukukan kayak begini. Tuh. Yang membukukan ini ada Utsman ibnu Affan. Inisiatornya Umar ibnu Khattab. Jadi Umar ibnu Khattab itu banyak pemikiran-pemikirannya.
Utsman, kata Umar, iya, agak sih mungkin saatnya sekarang dikumpulkan semua tulisan-tulisan ayat-ayat Quran itu, biar dijadikan satu dalam bentuk mushaf. Kata Utsman, nigana mau ki Umar. Nah, kenapa lu tahu yang paling bagus tulisannya itu Said bin Sa'id. Maka dipanggillah Said ta'al. Sini, begini, kau tulis Al-Quran, kita kumpulkan semua. Apa dibilang Said? Wallah, demi Allah, kalau Umar menyuruh aku pindahkan gunung itu di lapangan situ, saya mau. Tapi kalau menulis Quran, Rasul tidak pernah perintahkan. Bid'ah. Kata Umar ibn Khattab, Said, wallah, demi Allah juga. Jadi kedua-duanya wallah, demi Allah juga Said. Kalau kau tidak tulis, khawatir saya kalau terjadi perang, habis penghafal Quran, bagaimana generasi belakangan mau tahu tentang Islam. Kenapa engkau yang saya suruh? Karena engkau yang paling bagus tulisanmu. Seandainya tulisanku bagus, Deus suruh kau Saide. Maka ditulislah Al-Quran. Begini juga, kalau maulid tidak ada, bagaimana anak-anak kita mau tahu sejarahnya Rasulullah? Di mana mau tahu? Mau tahu di sekolah? Sekolah mana yang mengajarkan sirat nabawi? Sekolah mana? Maka ini jangan dihentikan. Karena kapan dihentikan, itu membuat anak-anak tidak ngerti siapa namanya bapaknya Rasul. Siapa namanya istrinya. Berapa istrinya, yang mana perbuatannya boleh dicontoh dan tidak boleh dicontoh, itu mesti jelas. Kesimpulannya adalah, saya mau pahami, lebih syariat lain, syiar lain, adat lain. Kesimpulan kedua, kalau beda pendapat dalam amalia agama, tidak apa-apa beda, itu normal, itu wajar. Yang tidak normal, yang tidak wajar, kalau hanya sendiri mau masuk surga, melarang orang lain masuk surga. Silakan berbeda, tapi tetap bersatu. Bersatu dalam akidah, toleransi dalam furu'iyah, khilafiyah. Sekian dan demikian. Kesenanganmu adalah senyumku. Kesusahanmu adalah tangisku. Karena di hatiku ada kamu. Sekian dan demikian, dan saya mohon pamit. Sudah menunggu orang saya di Pangkep Segiri. Dia bilang, Ustadz, ada mau kasihan jam 11 karena mau dijamu sama-sama makan siang. Saya bilang, lewat-lewat karena perjalanan ke sana. Jadi biarlah saya mohon pamit, saya ambil air minumnya. Subhanallah. Mari mengkonsentrasikan pemikiran sejenak, berdoa, dan Fatihah itu adalah doa. Mengawali dengan suratul Fatihah, semoga yang sakit-sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Yang tidak cukup kebutuhan ekonominya, Allah lapangkan rezekinya halal barakah. Yang tidak romantis rumah tangganya, agar Allah jadikan rumah tangga yang bahagia sebagaimana bahagianya rumah tangganya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat suratul Fatihah, Allah menuntun kita, menguatkan iman kita agar kita menjadi hamba Allah dan pengikutnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di dunia tapi hingga di akhirat kelak. Wala hadhihi niyyah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbu. Allahumma ghfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.